Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febriani dengan NIM 221080213. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari Pelatihan dan Kepemimpinan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Mahfud Asyari. Untuk video pertama ini saya akan menjelaskan atau mereview mengenai pertemuan kedua, ketiga, dan keempat mengenai yang pertama, yaitu Training and Development Process. Sebelum kita mengenai apa itu Training and Development, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan manajemen kinerja dulu. Jadi, manajemen kinerja atau performance management merupakan proses di mana ditetapkannya suatu tujuan, merancang intervensi, dan program untuk memotivasi dan mengembangkan karyawan, di mana itu untuk meningkatkan kinerja suatu karyawan. Nah, proses manajemen kinerja ini salah satunya masuklah di sana ada Training and Development Process atau pelatihan dan pengembangan. Apa itu training? Nah, satu-satu kita bahas, yaitu yang training dulu. Training adalah pelatihan di mana itu merupakan pelatihan yang ada upaya formal dan berusaha atau yang lebih terencana, terstruktur untuk membantu karyawan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam jangka pendek atau pada masa saat ini. Kemudian yang kedua, yaitu ada development atau pengembangan. Apa yang dimaksud pengembangan? Pengembangan merupakan upaya formal yang terencana untuk membantu karyawan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, namun waktunya itu pada masa yang akan datang. Jadi pelatihan dan development ini perbedaannya pada waktu, di mana pelatihan ini di masa atau di saat ini, tapi pengembangan itu di masa yang akan datang. Oke, sedangkan training dan development juga tentunya mempunyai modal. Nah, modalnya ini apa? Training dan development ini bergantung kepada dua, yaitu manusia dan sosial. Nah, lanjut setelah itu, training dan development ini juga membawa keuntungan untuk organisasi pada strategi, efektivitas, dan pada rekrutmen serta retensi karyawan. Begitu juga pada karyawan yang menguntungkan. Nah, jadi pada konteks organisasi dia menguntungkan, pada karyawan juga yang menguntungkan karyawan dari dalam dirinya sendiri dan juga dari luar, seperti motivasi. Dan terakhir, keuntungannya bagi masyarakat itu yang pertama, yaitu menjadikan penduduk itu berpendidikan atau mempunyai pekerjaan, juga menjaga keselamatan. Kemudian di dalam manajemen kinerja, training and development ini dijadikan atau disebut dengan biaya investasi. Kenapa? Karena sebuah kontrak yang diberikan sebuah perusahaan kepada karyawan, di mana perusahaan mengeluarkan biaya untuk karyawannya dan karyawan ini bersedia bekerja dalam jangka panjang. Nah, kenapa disebut investasi ini? Karyawan yang bekerja pada jangka panjang. Oke, konteks pelatihan dan pengembangan juga dibagi menjadi 3. Ada konteks lingkungan yang melingkup kepada persaingan global, teknologi dan pasar tenaga kerja, dan juga ada yang kedua, ada konteks organisasi yang memuat tujuan, nilai, strategi, dan masih banyak lagi. Kemudian ada yang terakhir, yaitu dalam konteks human resource system, adanya human resource planning, job analysis, kompensasi, dan lain-lainnya. Di dalam training and development juga ada sistem struktural model design, di mana ini adalah model yang rasional dan ilmiah dari proses pelatihan dan pengembangan yang melibatkan analisis kebutuhan, desain, dan penyampaian pelatihan serta evaluasi pelatihan. Kemudian yang kedua, untuk pertemuan ketiga ada mengenai yaitu learning and motivation. Apa itu yang disebut dengan learning atau pembelajaran? Learning merupakan proses mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku dari beberapa pengalaman. Learning terbagi menjadi 2, yaitu ada yang informal dan formal learning. Informal learning merupakan pembelajaran yang terjadi secara spontan dan tidak struktur, di mana kalau formal learning ini itu lebih formal dan lebih struktur. Jadi informal itu lebih tidak struktur perbedaannya. Hasil pembelajaran dari learning ada 2, yaitu ada 2 skema. Ada skema Gantt dengan pengetahuan yang deklaratif, prosedural, terus ada juga gerakan fisik menggunakan informasi dan pengetahuan
ada dari skema Kraiger-Ford dan Salas dengan kognitif dan keterampilan teknis dan motorika efektif. Nah, kemudian dari learning ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya itu dimulai dari deklarasi pengetahuan yang bergantung dari sumber daya. Terus yang kedua, habis deklarasi ada kompilasi pengetahuan yang mengintegrasikan pengetahuan ke dalam kinerja dengan sepotong-sepotong. Jadi mengintegrasikan pengetahuan kinerja dengan yang setengah-setengah maksudnya. Jadi pengetahuan 50, kinerja itu 50. Yang terakhir ada pengetahuan prosedural di mana dia tidak sensitif terhadap sumber daya atau tidak yang tadi awalnya yang bergantung, yang ini tuh mereka tidak terlalu berkaitan dengan sumber daya begitu. Selanjutnya, learning theory juga berlandaskan dari social cognitive theory sama conditioning theory. Di sisi lain juga motivasi ini merupakan usaha yang terus-menerus yang diarahkan seseorang menuju satu tujuan dengan objek atau tujuan distal dan proksimal. Motivasi mempunyai pelatihan dengan arah intensitas dan persistensi perilaku yang diarahkan pada pembelajaran konteks pelatihan. Yang terakhir ada namanya yaitu pada pertemuan keempat mengenai yaitu analisis kebutuhan atau the needs analisis proses atau proses analisis kebutuhan. Apa yang dimaksud itu? Analisis kebutuhan merupakan suatu proses yang mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan dalam kinerja karyawan dalam organisasi. Nah, kita mengidentifikasi apa nih yang kurang dari proses kinerja karyawan itu. Proses ini terbagi menjadi 3, ada analisis organisasi, analisis tugas, sama analisis orang. Analisis organisasi ini melibatkan pelatihan dan pengembangan strategis, pelatihan kepatuhan, analisis SDM, iklim pelatihan transfer, juga budaya belajar sama pembelajaran yang terus-menerus. Lanjut yang kedua, tugas ada 6 langkah. Yang pertama, identifikasi pekerjaan target, deskripsi pekerjaan, kembangkan skala penelitian, survei sampel, analisis, terus memberikan umpan balik. Dan analisis orang juga ada 3. Yang tadi 6, sekarang 3. Pertama, menentukan kinerja yang diinginkan. Terus yang kedua, tentukan kesenjangan antara kinerja, barulah kita mengidentifikasi hambatan kinerja yang efektif. Biasanya hambatan dari analisis kebutuhan itu beberapa hal seperti tidak adanya penghargaan karyawan juga menjadi hambatan. Kemudian analisis dianggap buang waktu, kebutuhan pelatihan mendesak, biaya dan sumber waktu yang terbatas. Begitu teman-teman. Mungkin dari saya sekian video pertamanya. Semoga apa yang saya sampaikan sangat jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.